Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Febrian dalam segmen A Day in My Life. Nah, jadi saya akan menceritakan kegiatan saya satu hari yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin tanggal 13 Januari 2025. Teman-teman, Senin kemarin pada jam setengah 1 dini hari saya bangun, saya langsung mandi, saya siap-siap karena saya akan berangkat ke Kota Bengkulu bersama dengan teman-teman saya. Nah, jadi berarti saat masih mandi, hari masih dingin ya. Jadi saya cukup kedinginan sekali rasanya, dan sekitar jam 1 saya udah selesai mandi, selesai berganti baju. Kemudian saya menanti jemputan dari teman saya. Nah, tentu semua pada penasaran ngapain saya mau ke Bengkulu jam 1 malam. Nah, jadi tujuan saya dan teman-teman mau ke Kota Bengkulu adalah untuk melanjutkan dari kegiatan saya kemarin, bahwasanya saya telah lulus dari tes P3K dan akan diangkat. Nah, jadi untuk salah satu syarat dari pengangkatan dan penerbitan NIP PPK P3K ini, syaratnya salah satunya harus memiliki surat keterangan sehat kejiwaan. Nah, jadi pada hari Rabu dan Kamis minggu lalu saya mengurus surat keterangan sehat jasmani, bebas narkoba, dan juga SKCK dari kepolisian. Nah, jadi hari Senin kemarin dilanjutkan dengan saya mengurus surat keterangan sehat rohani atau sehat secara kejiwaan. Nah, jadi kami berangkat jam 1 di rencana awal, tapi kemudian teman saya datang menjemput, kami berangkatnya jam setengah 2 dini hari. Nah, jadi dalam keadaan masih mengantuk kami berangkat. Saya juga tidak lupa membawa baju pengganti, karena takut nanti kalau acaranya nggak selesai dalam satu hari. Nah, jadi teman-teman, singkat cerita, dalam perjalanan kami akan lebih banyak, awal-awalnya kami masih saling ngobrol ngalor ngidul, berbicara ini itu, sampai akhirnya kami tertidur dan tinggal satu orang Pak supir saja yang masih terbangun untuk agar laju kendaraannya tetap pada jalur yang semestinya. Nah, tentu saja nanti di antara perjalanan tersebut akan ada berhenti sebentar, mungkin Pak sopirnya juga mengantuk, kan maklum manusia bukan nabi boy ya. Nah, jadi setelah sekitar jam berapa ya, subuh, kami udah mulai memasuki Kota Bengkulu subuh. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya sekitar jam 6 sampai di rumah salah satu teman saudaranya, teman saya yang satu mobil. Kami istirahat di sana sebentar. Kami mandi dulu sebelum pergi ke rumah sakit untuk mengikuti tes kejiwaan. Nah, sampai di kantor, sampai di rumah sakit. Nah, jadi kami sudah ready di sana. Nah, kami perginya ke rumah sakit DKT, kalau nggak salah namanya rumah sakit DKT atau rumah sakit TNI. Nah, jadi pada saat kami sampai di sana, rumah sakitnya belum, untuk kegiatan operasionalnya belum dimulai karena diadakan terlebih dahulu apel pagi. Nah, jadi pada saat melakukan apel pagi tadi, nah jadi di tempat kami menunggu ada namanya mesin, ya kira-kira mesin apa ya, mesin pembuat kopi deh namanya ya. Nah, jadi ada mesin pembuat kopi. Nah, jadi di sana tersedia ada minuman kopi, mocha, dan coklat. Jadi kami bebas untuk memilih mau minuman apa saja, dan dengan caranya harus menyediakan duit Rp5.000 dan kita masukkan duit tersebut ke dalam mesinnya. Nanti kita tinggal pilih mau minum yang mana, mau kopi, mau mocha, atau coklat. Nah, di saat itu saya pilih kopi biar saya tidak ngantuk nanti saat mengisi soal tes kejiwaan. Nah, jadi ketika proses tersebut, nah ternyata canggih. Ini baru pertama kali saya alami, mungkin ini ya it is the first time bagi saya dan juga teman-teman saya yang lainnya. Jadi kita masukkan duit Rp5.000, kita pilih kopi, mocha, atau coklat tadi. Kemudian tak lama setelah itu keluar gelas. Dah keluar gelas, baru kemudian turun kopinya. Nah, selesai kopinya tidak keluar lagi, baru gelasnya kita ambil, kita minum. Nikmat sekali. Jadi sesuatu pengalaman yang cukup berharga bagi saya ya. Nah, teman-teman, setelah dapat kopi, nah udah, dan juga Bapak dari kegiatan apel pagi di rumah sakit tentara tersebut juga udah selesai. Nah, berarti kami saatnya untuk mendapatkan pelayanan. Kami mulai
mulai mendaftar. Nah, pada saat mulai mendaftar juga ada banyak teman-teman dari kabupaten lain juga datang ke sana mau mengikuti tes kejiwaan, juga ada mengikuti tes sehat jasmani dan bebas narkoba juga. Nah, jadi makin hari makin rame. Nah, jadi karena kami dalam rombongan itu cuma ada 4 orang yang akan ikut tes kejiwaan, jadi kami terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan untuk tes kejiwaan, sementara teman-teman yang lain mereka pergi ke dites dulu, tes narkobanya, kemudian tes kesehatan jasmaninya. Nah, jadi dalam pelaksanaan tes kejiwaan tadi ada bukan kurang ya, lebih dari 500 soal. Jadi ada 500 soal yang harus kami kerjakan. Ya, awalnya kalau kata orang-orang soalnya agak bikin bingung, bikin stres. Ada yang sampai bilang kalau kita masuk sehat, keluarnya bisa jadi gila. Tapi ternyata nggak seperti yang dikatakan orangnya. Jadi teman-teman, jangan langsung percaya apa yang dikatakan orang lain terhadap sesuatu hal yang belum kita ketahui atau kita belum mengalaminya. Seperti yang tadi dibilang, kita masuk sehat, keluar langsung gila karena saking banyak soal. Dan ternyata alhamdulillah ketika saya dan teman-teman mengerjakan soal tersebut, nggak satupun dari kami yang menjadi gila. Nah, jadi semua yang dikatakan tadi adalah cuman hoax belaka, dan jadi jangan mudah percaya dengan kata-kata orang sebelum kita yang mencobanya sendiri, kita yang mengalami. Nah, jadi singkat kata, setelah selesai saya dan teman-teman tadi mengerjakan soal, jadi ada soal memilih ya atau tidak, kemudian juga ada soal esai, 3 buah soal esai. Nah, selesai mengerjakan, kami boleh pulang dulu. Nah, nanti kalau udah selesai, baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, jadi berhubung kami dari jauh, nah jadi kami nego dengan bapak dari rumah sakitnya, dengan pihak rumah sakit. Kami nego, akhirnya nanti katanya dikasih, ya kalau nggak bisa kami selesaikan besok, bisa diusahakan selesai hari ini. Nah, jadi ketika kami menunggu, kami pergi jalan dulu, pertamanya kami makan siang dulu. Udah makan siang, tempatnya cukup adem dan rindang, jadi nggak perlu panas-panasan, nggak perlu pakai kipas angin, karena di bawah rumah makan tersebut ada pohon yang rindang, bukan di bawahnya, di sampingnya ada pohon yang rindang. Oke, jadi salah sebut, mohon dimaafkan. Nah, jadi setelah itu kita makan, dan harganya juga nggak terlalu mahal untuk 5 orang. Kami berlima hanya kena Rp160.000. Jadi harganya cukup terjangkau. Setelah dari sana juga kami sholat bersama di masjid At-Taubah, kalau nggak salah At-Taubah atau At-Taqwa, masjidnya cukup besar. Kami sholat di sana. Setelah sholat di At-Taqwa, masjid At-Taqwa, kami pergi ke Bengkulen Mall. Nah, di sana teman mengajak kami untuk nonton bioskop bersama. Nah, kemudian film yang kami pilih judulnya Ketindihan. Film yang cukup seram. Nah, jadi juga sound systemnya juga cukup bagus. Ketika menonton juga, ketika bagian jump scare-nya cukup mengejutkan. Nah, terutama bagi ada pasangan yang duduk di belakang kami. Nah, yang ceweknya suka menjerit-jerit nggak jelas karena terkejut. Akhirnya kami malah ketawa. Sementara di saat menonton film tersebut juga, di antara teman-teman saya kayaknya yang konsen nonton cuma saya, sementara yang lain sibuk dengan HP-nya masing-masing, jadi mereka nggak nyambung dengan jalan cerita. Nah, sayangnya sekali teman-teman, kami nggak bisa nonton sampai selesai. Jadi ceritanya masih menggantung, jadi gimana endingnya kami nggak tahu. Karena kami ditelepon atau di WA bahwasanya kalau surat pernyataan tes kejiwaan kami sudah selesai. Nah, jadi kami harus segera buru-buru kembali ke rumah sakit tadi untuk mengambil hasil tes kami. Nah, jadi film belum selesai, kamu udah buru-buru keluar. Nah, setelah selesai mendapatkannya, tentu kami alhamdulillah segera. Nah, oke, berarti kami segera kembali ke IPU, ke alamat kami masing-masing ya. Nah, jadi itulah pengalaman selama 1 hari kemarin di tanggal 13 Januari 2025 mengunjungi atau membuat
tes kejiwaan. Nah, satu ketinggalan, setelah selesai mendapatkan hasil tes kejiwaan, kami pergi ke Masjid Merah Putih, masjid yang baru saja diresmikan dan didirikan, dan di depannya juga ada perkantoran. Kemarin saya lupa apa nama kantornya. Nah, jadi di halamannya juga ada rumput sintetis. Nah, kami bermain di sana, foto-foto di sana, selfie-selfie, santai dulu sampai akhirnya sore. Nah, menjelang maghrib kami baru segera balik menuju ke Ipoh. Sampai ke rumah sekitar jam 12 malam, dan saat itu saya sudah ketiduran dan dibangunkan oleh teman saya. Nah, demikianlah cerita DMA Live saya untuk episode kali ini. Nah, jika teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin saya kira-kira untuk konten selanjutnya akan membahas apa, nah silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan malu-malu untuk klik like, subscribe, dan juga di komen dan disebarkan kepada teman-teman yang lain. Nah, berhubung di luar hari sudah gelap mau hujan, nah saya mohon undur diri dulu dari hadapan teman-teman semuanya. Saya Febrian, mohon undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.